Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan memberikan renungan dengan tema bertobatlah. Di Matius 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan ada dua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak tahu bahwa yang di sebelahnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, banyak orang Kristen yang buta rohani atau tidak sadar bahwa sebenarnya Kristus itu hadir dalam kehidupan mereka. Karena hidup mereka sudah dipenuhi oleh keinginan daging dan duniawi, padahal Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Hadir, saudara-saudara. Menjadi orang Kristen KTP, agamis, dan tidak menjadi pelaku firman. Mereka juga ke gereja, namun hanya mengikuti ritual agama, hari Paskah, hari Natal, dan sebagainya. Mereka ke gereja hanya karena kebiasaan atau kewajiban. Tubuh yang berada di gereja, tetapi pikiran dan roh mereka ada di luar melayang-layang, saudara. Bahkan ketika firman diberitakan malah jadi obat tidur. Nah, bagaimana manusia dapat jatuh ke dalam dosa? Yaitu ketika ular atau iblis menggoda Hawa lewat buah pengetahuan baik dan buruk. Iblis selalu menggunakan firman untuk membuat manusia ragu-ragu. Dan dia mencobai Hawa. Dia bertanya, semua yang ada di Taman Eden ini bukan boleh dimakan kan? Dan Hawa menjawab, iya, tapi kecuali satu, yaitu buah pengetahuan. Hawa mulai terjebak. Nah, iblis mempengaruhi lagi. Karena jika engkau makan, maka engkau akan menjadi Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus juga dicobai iblis dengan menggunakan kata-kata firman juga, tetapi tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam 1 Timotius 5 ayat 23 dikatakan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Adam diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi ketika itu Adam belum berdosa, maka disebut oleh Watchmeni sebagai manusia rohani. Saudara-saudara, tubuh adalah panca indera, dan jiwa adalah pikiran, emosi, dan tekad atau kehendak. Sedangkan roh itu adalah hati nurani, intuisi, dan persekutuan. Hati nurani itu ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman atau jahat, maka hati nurani akan bilang jangan lakukan. Sedangkan intuisi itu adalah panca indera roh, di mana Roh Kudus berbicara kepada kita lewat intuisi tadi. Dan persekutuan itu adalah bagian dari roh yang kita pakai untuk bersekutu dengan Allah, memuji, memuja Allah, berdoa, itulah yang kita pakai. Lah, tubuh merupakan pintu masuk ke jiwa, dan jiwa adalah pintu masuk ke roh. Nah, di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena selalu memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Inilah, saudara, bagaimana dosa bisa terjadi. Pertama, perempuan itu melihat. Jadi dengan panca indera dia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Emosinya timbul, wah enak ini buah ini. Nah, kemudian apa? Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Masuklah tadi apa yang dilihat dan apa emosinya masuk ke dalam pikiran. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, setelah dipengaruhi pikirannya, maka dia mempunyai tekad mengambil dan memakannya. Dan
Dilanjutkan lagi, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, orang berdosa selalu mencari teman, saudara, supaya dia tidak dihukum sendirian. Karena itulah, maka buah itu diberikan kepada suaminya, dan suaminya pun yaitu Adam memakannya. Sebetulnya Adam sebagai suaminya itu harusnya melarang Hawa untuk tidak memakan buah itu, tapi dia malah ikut-ikutan makan. Inilah suami yang kalah dominan dengan istrinya, dipengaruhi oleh istrinya. Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan handpack. Ya, saudara-saudara, kenapa kalau manusia rohani kok Hawa tetap tidak dilarang oleh rohnya? Karena si iblis sudah menguasai pikiran Hawa, ya, sudah dikuasai oleh godaan iblis. Nah, iblis itu hanya dapat menyerang kubu pertahanan kita, yaitu pada jiwa, terutama pikiran. Lewat panca indera tubuh setelah berdosa, maka Set tidak diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah lagi, tapi sesuai rupa dan gambar Adam. Dan semua keturunan Adam setelah itu dilahirkan menurut rupa dan gambar Adam. Di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, Injil mesti tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak mau percaya. Tidak mau percaya bahwa Yesus mati, disalib, bangkit kembali. Dan pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nanti saya akan jelaskan apakah ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Karena mata mereka buta, maka tidak melihat cahaya Injil, saudara-saudara. Sedangkan di Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Inilah yang dikenal dengan kutuk turunan, yaitu apa yang dilakukan oleh nenek moyang akan menurun sampai keturunan ketiga dan keempat, saudara. Karena itu, ada orang Kristen yang rajin ke gereja, hidupnya juga saleh, tetapi kenapa kok sial terus? Atau juga terkena kutuk zina, sehingga hidupnya menjadi free sex, perkawinan gagal, kawin cerai melulu dan sebagainya. Atau juga nenek moyang terikat dengan iblis karena ingin kaya, maka pasti ada korban jiwa atau korban tubuh keturunannya. Ya, atau mungkin mereka suka kedukun dan sebagainya. Nah, ketika kita menjumpai orang seperti ini yang sial terus, kita dapat telusuri dari kehidupan mulai orang tua, kakek nenek, buyut dan sebagainya, maka pasti akan ditemukan bahwa kutuk nenek moyang itu turun sampai keturunan ketiga dan keempat, seperti kata firman. Nah, untuk itu saudara, maka dilakukan pelepasan oleh pendeta supaya kutuk itu diputuskan dan orang itu terbebas dari segala kutuk. Nah, apakah berhala? Berhala adalah apa saja yang disembah melebihi Allah. Apakah itu? Uang, ya, seks, juga dukun, paranormal, ya, kemudian mabuk-mabukan, narkoba, perjudian. Nah, orang sudah terikat pada ini, maka dia tidak akan lepas, saudara. Uang, saudara. Di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.
Saudara, banyak terjadi bagaimana di antara saudara kandung berebut harta warisan sehingga masuk ke pengadilan dan sebagainya. Ya, menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa? Kedukun, ya, menyiksa, ya, macam-macam apa yang diperintahkan oleh dukun dia lakukan. Bahkan saya punya teman, saudara, anak perempuannya dimakankan ke dukun. Sayang, saudara. Yang di Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, contohnya adalah istri Lot, saudara. Sudah diberitahu kamu jangan menengok ke belakang, tapi ketika sudah jalan dia tetap menengok ke belakang. Dia ingin melihat hartanya, sayang, dan maka jadilah dia patung garam, saudara. Uang dapat membeli ranjang dari emas, tapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli obat, vitamin, tapi tidak dapat untuk membeli kesehatan, saudara. Uang dapat membeli seks, tapi bukan cinta. Kita bisa mengajak artis-artis terkenal puluhan juta, tapi mereka hanya mau karena uang, bukan karena cinta. Dan uang juga dapat untuk membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Elvis Presley, penyanyi tahun 70-an. Bayangkan, dia terkenal, ya, tenar, banyak perempuan-perempuan yang senang dengan dia, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan istrinya meninggalkan dia. Kemudian dia mati overdosis. Dan orang Ambon bilang, ingat, uang dapat membeli tiket keliling dunia, tapi bukan tiket ke surga. Betul, saudara. Saudara tidak akan dapat nyogok malaikat, apalagi Tuhan untuk dapat masuk ke surga. No, tidak ada. Nah, sekarang pada seks, di Roma 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Suami-suami melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Oh, situ sekarang ini sudah banyak LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Itulah dasar asal kata sodomi adalah dari Sodom dan Gomora. Mereka terjadi, ya, perzinahan, segala macam seks bebas sehingga dihancurkan di bumi yang dimusnahkan oleh Tuhan, saudara. Nah, secara ledekannya LGBT adalah laki berat, laki gelap, bini terang, saudara. Saudara, bahkan di majalah Globe, ya, ada cover itu di mukanya Prince Charles is gay, dan di situ dilihatkan dia sedang mencium pemuda. Ya, bahkan John Travolta sama, saudara, dia mencium laki-laki juga. Ini sangat, menjijikan, saudara. Ya, di Amerika, Australia, Eropa banyak gereja-gereja yang menerima pasangan LGBT. Bahkan pendeta meneguhkan pernikahan sejenis. Obama yang melegalkan nikah pasangan sejenis. Pendeta dan jemaat semuanya telanjang ikut pawai Mardi Gras setiap 2 tahun sekali. Mereka pindah dari Australia dan Eropa. Laki-laki pakai BH, menjijikan, saudara-saudara. Saya melihat sendiri itu tahun 93 atau 94 di Sydney, saudara. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, aku atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka itu jangan kotorkan tubuh ini. Karena di ayat 20 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Zaman dulu kata dibeli
berarti dibeli sebagai budak belian yang sudah tidak mempunyai hak lagi atas hidupnya. Apapun yang tuannya perintahkan, maka dia harus lakukan. Sekalipun dia lapar, kalau tuannya menghukum tidak dikasih makan, dia tidak bisa apa-apa. Sampai diajak tidur oleh tuannya, dia tidak bisa menolak, saudara. Kita seharusnya menjadi budak belian Tuhan Yesus, karena sudah dibeli dengan darahnya yang tidak ternilai harganya. Sudah tidak ada lagi hak atas kehidupan kita, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu teramat baik. Karena bukannya kita dijadikan budak belian, tetapi malah diangkat sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Budak tidak akan tahu apa yang dikehendaki atau apa yang menjadi masalah tuannya, tapi sahabat bisa diajak ngobrol, sharing. Bahkan terlebih lagi dijadikan anak sebagai ahli waris, ahli waris kerajaan surga. Galatia 4 ayat 7 dan Roma 8 ayat 17. Bayangkan, kita yang menjadi budak Tuhan Yesus malah dijadikan ahli waris kerajaan surga. Mana ada manusia memperlakukan orang berdosa seperti perlakuan Tuhan Yesus? Nah, jika tubuh ini kita umpamakan sebagai rumah, kira-kira jika presiden mau berkunjung ke rumah kita, maka kita akan membersihkan rumah sebersih-bersihnya atau dibiarkan saja? Pasti dibersihkan. Apalagi ini Roh Kudus, salah satu pribadi Allah Tritunggal yang mau tinggal di dalam tubuh kita. Jika tubuh kotor dan cemar oleh perbuatan-perbuatan dosa, perzinahan dan sebagainya, apakah Roh Kudus mau tinggal di dalam tubuh kita? Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan saudara? Di dunia ini tidak ada satupun kepastian. Bisnis hancur, padahal dulunya besar. Hutang bank malah bangkrut. Yang dulunya miskin jadi kaya, dan sebaliknya. Sehat walafiat jadi sakit-sakitan, kena kanker dan sebagainya. Namun ada satu hal yang pasti terjadi, yaitu hari Tuhan. Tapi kiranya tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Saudara-saudaraku, mungkin saudara akan mencoba ucapan Tuhan Yesus di awal tadi untuk bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat, yang diucapkan 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kerajaan surga belum datang-datang. Benar sekali. Tetapi apakah saudara juga menyadari bahwa hari Tuhan yang pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi? Anytime, saudara. Hari Tuhan adalah suatu kepastian, yaitu apa? Kematian, saudara. Kematian tidak harus tua, ya. Dalam kandungan janin bisa mati, bayi lahir mati, remaja mati, orang tua mati mendadak karena jantung atau karena kecelakaan. Barusan saya mendapatkan berita, teman saya juga pelayan Tuhan di Cirebon lagi kencing di rest area, meninggal karena jantung. Itulah, saudara. Kematian tidak harus sakit mendadak apapun juga, saudara. Teman saya ikut Air Asia yang hilang dan kakinya ditemukan di Sulawesi. Anytime, saudara, kematian dapat terjadi jika Tuhan memanggil. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dalam Matius 24 ayat 30. Kedatangannya seperti pencuri di waktu malam, seperti halilintar, seperti halilintar dari timur ke barat, demikian cepat, saudara. Dan kita tidak sadar kapan Tuhan Yesus akan datang. Dan ketika datang, jika kita tidak diangkat, maka kita akan menderita di dunia, mengalami masa tribulasi 2 kali 3,5 tahun, yaitu dengan antikris, disiksa dan sebagainya, dibunuh, saudara. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan, hanya ada 2 pilihan, saudara. Yaitu pertama, neraka atau Sheol. Yang kedua, surga atau Firdaus. Mana yang akan saudara pilih? Mau di neraka kekal, disiksa,
abadi atau di surga, hidup sukacita dengan Tuhan Yesus dan Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dikatakan dalam kitab Lukas bahwa darahnya, peluhnya menetes menjadi darah. Peluh darah dalam istilah kedokterannya adalah hematidrosis. Itu terjadi ketika seorang depresi, mau dihukum mati, dia ketakutan, maka pembuluh darahnya menciut, saudara. Dan ketika emosinya sudah stabil, maka pembuluh darah itu mendadak membuka sehingga pecah, dan darah itu masuk ke dalam kelenjar keringat sehingga keluarlah keringat darah. Nah, selain itu Tuhan Yesus ditangkap, dihina, diludahi, saudara, dipukul segala macam. Bayangkan Tuhan diludahi, saudara aja diludahi merasa terhina. Ini Tuhan, saudara. Kemudian disiksa dengan cambuk yang namanya flagrum. Cambuk itu terdiri dari 3 helai kulit, ujungnya dikasih bandul, dan bandul itu ada besi-besi dibuat runcing-runcing, saudara. Sehingga ketika cambuk itu dicambukkan pada tubuh, maka apa yang terjadi? Bandul itu bagikan dipukul Tuhan Yesus, dan yang runcing-runcing masuk ke dalam tubuh, ke dalam daging Tuhan Yesus. Ketika ditarik, maka daging itu akan ikut tercapik-capik, saudara. Dan Tuhan Yesus dipukul 122 kali sebelah kiri dan 122 kali sebelah kanan. Dan diketemukan menurut penyelidikan dari salah satu universitas bahwa luka di tubuh Tuhan Yesus adalah sekitar 4.680, dan diantaranya adalah 150 luka yang sangat dalam di punggung Tuhan Yesus. Masih belum selesai penyiksaan Tuhan Yesus, diberikan mahkota duri, di mana duri itu sekitar 3 cm, dan jika masuk ke dalam daging, maka getahnya akan membuat rasa yang pedih. Bayangkan, saudara, di dahi yang penuh ribuan saraf Tuhan Yesus dimasukkan duri tersebut, mahkota itu, Tuhan. Dan saudara pun tidak berani memasang dengan tangan, maka dipukul dengan buluh atau bambu, saudara. Nah, setelah itu dia masih dihina, dikasih pakaian ungu, disembah-sembah raja dan sebagainya. Dan dia harus menggotong salib 50 kilo sepanjang sekitar 2 meter, saudara. Jalannya naik, saudara. Saya sudah makan pagi-pagi, tapi saya rasakan saya hanya memikul salib, hanya kecil 1,5 meter, dipikul oleh 4 orang setiap ujungnya. Dan bukan salib yang ringan yang saya pikul, tapi saya bayangkan Tuhan Yesus bagaimana menderitanya dia, saudara-saudara. Badan yang sudah luka, terkena jubah, pasti tergesek-gesek, sakit sekali. Dan Tuhan Yesus yang sudah lemah karena tidak makan, sakit, ngantuk, dibawa ke sana sini, jatuh berkali-kali, ditolong oleh Simon dari Kirene. Dan penderitaan itu sudah masih belum berakhir. Tuhan Yesus harus naik ke bukit Golgota, dan disitulah tangan kakinya dipaku, saudara. Pakunya 1,8 cm, sepanjang 20 atau 25 cm. Bayangkan, saudara, daging yang mentah ini dipaku. Kita kena jarum aja sakit, ini paku segitu panjang dan segitu besar, rasanya kayak apa, saudara? Dan paku itu panjang karena apa? Karena setelah tembus ke kayu harus dibengkokkan sehingga tangan tidak bisa lepas, saudara. Belum lagi ketika salib itu dimasukkan ke lubang, pasti terjadi gentakan, saudara. Dan yang jelas, saudara, orang yang disalib dalam posisi paru-paru yang terdesak, maka untuk bernapas dia harus mengangkat lututnya supaya paru-parunya naik dan dia bisa mengambil napas. Tuhan Yesus merasakan itu 6 jam. Setiap dia naik turun, pasti punggungnya yang sudah luka bergesekan dengan kayu salib yang kasar. Rasanya kayak apa, saudara-saudara? Apa buktinya? Kalau kakinya tidak bisa naik, maka harus mati. Karena penjahat itu meninggal begitu kakinya diremukkan, dia sudah tidak bisa mengambil nafas.
Saudara, dengan penderitaan yang demikian dahsyatnya, apa ucapan atau kata-kata Tuhan Yesus yang pertama? Di atas salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Inilah saudara, teladan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak bersalah, diseksa, dihina, demi untuk menebus dosa saudara dan saya. Inilah ciri-ciri orang Kristen, mengampuni. Jika kita tidak bisa mengampuni, maka jangan berani disebut orang Kristen. Banyak orang Kristen yang luka batin, yang dendam. Ingatlah, ketika saudara melihat Tuhan Yesus yang mengampuni orang yang menyiksanya, itulah yang harus saudara lakukan, sehingga luka batin saudara akan terlepas, saudara akan terbebas dari dendam kesumat. Saudara-saudara, sekali lagi, jadi orang Kristen haruslah mengampuni, bukan mata dibalas dengan mata, gigi dengan gigi. Itulah hukum Taurat, saudara. Dan tidak ada batasnya, saudara-saudara. Kata Tuhan Yesus 70 kali 7. Sekalipun orang itu menyakiti kita, sekalipun orang itu membuat kita bangkrut, membuat keluarga kita berantakan, tapi ketika dia sadar minta ampun, maka kita harus mengampuni, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ada gambar yang melukiskan Tuhan Yesus menangis melihat dunia. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia melihat dunia, apalagi sekarang, makin lama makin kotor, makin jahat, makin penuh dengan dosa dan kecemaran. Dia menangis karena melihat pengorbanan dan penderitaannya seolah-olah sia-sia. Padahal darahnya sudah dikucurkan untuk menebus orang berdosa secara cuma-cuma, hanya diberikan karena anugerah semata, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Efesus 2 ayat 8. Kita tidak mampu menebus dosa kita sendiri. Seperti diajarkan, dengan berbuat baik maka kita bisa membayar dosa. Buktinya apa, saudara? Dalam perumpamaan tentang pengampunan dalam Matius 1 ayat 23 sampai 27 dikatakan, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, di mana ada hamba yang berhutang sebesar 10.000 talenta atau 60 juta dinar, jika 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, karena hamba itu tidak mampu membayar hutangnya, maka lazim pada saat itu istri, anak-anaknya serta segala miliknya disita, diserahkan untuk membayar hutang tersebut. Namun karena hamba itu sujud dan menyembah raja, maka perhatikan ini, tergeraklah hati sang raja oleh belas kasihan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia selalu ketika menyembuhkan orang, dia selalu tergerak oleh belas kasihannya. Dan akhirnya raja itu membebaskan hamba itu dari hutangnya. Sama Tuhan Yesus membebaskan kita dari segala dosa dan kutuk. Dia menjadi kutuk itu sendiri. Nah, jika hamba itu harus membayar hutangnya, misalnya dengan bekerja kepada raja, maka hutangnya yang sebesar 60 juta dinar tidak akan dapat dia lunasi. Karena apa? Karena upah kerja waktu itu hanya 1 dinar per hari. Dengan kata lain, dia harus bekerja selama 60 juta hari atau 150.000 tahun, saudara-saudara. Nah, inilah perumpamaan yang menggambarkan bahwa kita tidak akan mampu menebus dosa kita dengan perbuatan baik ataupun usaha apapun juga. Saudara-saudara, Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa dan terkutuk karena dosa kita, memberikan pengampunan dan keselamatan secara cuma-cuma, hanya dengan syarat yang mudah seperti berikut. Di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Gampang sekali saudara-saudara. Hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka akan diselamatkan saudara-saudara. Seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus, dia tidak dibaptis, dia tidak bisa apa-apa. Karena penjahat, namanya penjahat adalah jahat. Tapi dia hanya berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau nanti kembali sebagai raja, ingatlah aku. Itu dia diselamatkan saudara. Jadi tidak baptisan yang menyelamatkan, tapi pengakuan dari mulut dan dari hati. Ya, sayang banyak orang yang berkeras hati dan tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pasti mereka tidak akan diselamatkan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah inti pertobatan saudara. Hanya mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan sadar dan tidak akan berbuat dosa lagi, maka dosa saudara dan saya akan diampuni. Sekalipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Nah saudara-saudara, bagi yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka akuilah dia sebagai Tuhan. Dalam ayat nanti akan saya utarakan. Dan bagi mereka yang belum dibaptis, bertobat, mintalah agar dibaptis. Baptiso berarti ditenggelamkan. Tubuh dan jiwa ditenggelamkan ke dalam air. Berarti tubuh dan jiwa disalibkan bersama dengan salib Kristus dan mati dikubur seperti Yesus. Nah, ketika tubuh diangkat ke atas air, maka berarti bersama dengan kebangkitan Kristus dari kematian, maka orang dibaptis mendapatkan roh baru dari Allah. Karena roh manusia sudah mati akibat dosa Adam. Ada kata-kata baptos dari seorang koki Katolik, saudara. Baptos artinya apa? Nah, ketika timun dimasukkan ke dalam air, maka sampai kapanpun timun itu tetap rasanya sebagai ketimun. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam air cuka, maka timun itu akan berubah menjadi acar. Inilah saudara-saudara. Setelah dibaptis, maka kita harus lahir baru, menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, meninggalkan dosa-dosa yang lama. Saudara. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Matius 3 ayat 8. Bertobat itu tidak hanya omong doang, tetapi dilaksanakan dengan perbuatan. Berbalik 180 derajat, meninggalkan hidup lama dan mulai hidup baru, menjadi ciptaan baru dan pelaku firman Allah. Ini saya gambarkan dalam gambar yang ada, yaitu di belakang itu adalah tadi ilah-ilah, berhala-berhala dan juga iblis, dan berlutut di hadapan Kristus, semuanya bersih meninggalkan semua dosa-dosa yang lama. Dan putuskan saudara, sekarang juga bertobat dan hidup kudus kembali kepada Allah. Kabar buruknya, waktu terus berlalu, tetapi kabar baiknya, saudara adalah sang pilot sebagai pengendali. Nah, saudara-saudara, ada satu tantangan. Saya tidak tahu apa profesi Anda saat ini. Apakah saudara masih hidup dalam dosa, berzina, ke tempat-tempat pelacuran, kehidupan seks yang tidak normal, mulut masih berkata-kata kotor, menipu, kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia dan sebagainya. Saya minta saudara membuat komitmen untuk hidup baru, meninggalkan dosa-dosa kedagingan duniawi. Seperti lagu ini, mintalah Tuhan Roh Kudus menjamah saudara supaya saudara berubah.
Tuhan Yesus tidak menghendaki kita hidup seperti ahli Taurat, orang Farisi yang munafik, hanya melakukan tradisi saja. Firman hanya ada di otak mereka, tapi mereka bukan menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus menghendaki kita mengamalkan kasih-Nya dengan perbuatan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, empati kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup kita bagaikan kitab terbuka yang dapat dibaca siapa saja. Nah, saya undang bagi saudara yang mau berkomitmen, jika mau berdiri, bertobatlah sekarang juga untuk memulai hidup baru, menjadi ciptaan baru. Menangislah di hadapan Tuhan dan akuilah semuanya itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Minta Yesus menjamahmu, melepaskan hidupmu dari segala ikatan-ikatan kutuk, dosa, kedagingan. Jangan keraskan hatimu, saudara. Saat ini Yesus mengetuk pintu hatimu dan biarkan Dia masuk dan menjamahmu, menjadikan engkau ciptaan baru. Penyakitmu disembuhkan, engkau diberi kemenangan atas segala masalahmu, dilepaskan dari segala ikatan dan kutuk dosa. Saudara, inilah Yesus jamah. Dia mengubah saudara menjadi baru. Biarkanlah Roh Kudus bekerja. Ikuti kata-kata saya. Berdoalah, katakan demikian. Tuhan Yesus, inilah aku, anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan. Jamah aku Tuhan. Lepaskan, bebaskan aku dari segala kutuk, ikatan dan dosa kedagingan. Jadikan aku menjadi ciptaan baru, memulai hidup baru dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Ketika saudara pulang atau saudara habis menonton video ini, maka Roh Kudus akan bekerja mengubah kehidupan saudara menjadi baru. Katakan haleluya, aku mau menjadi ciptaan yang baru. Amin.